Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gusdina Dwi Putra dengan NIM 51121811058, Rizky Febriana dengan NIM 51121818061, Haris Setiawan dengan NIM 51121811062, dan saya sendiri Kamelia Utami dengan NIM 51121811064. Di sini kami akan mempresentasikan terkait marketing plan UMKM Akang Dimsum di Cimahi. Selanjutnya, profil usaha. Nama usahanya yaitu Akang Dimsum. Alamatnya Jalan Sadarmana, Kampung Cisalak, RT 5 RW 4, Kelurahan Wigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Bidang usahanya kuliner. Akun sosial medianya ada Instagram yaitu @akangdimsum dan GoFood Akang Dimsum. Selanjutnya ada pun analisis SWOT-nya. Strength yang pertama ada jenis produk yang beragam, yang kedua ukuran produk yang lebih besar dari pesaing, ketiga kemasan higienis dan rapi, keempat, bisa didapatkan dalam kondisi matang dan frozen. 5. Modal yang relatif kecil. Weakness-nya, yang pertama SDM yang kurang, yang kedua produk matang tidak tahan pada suhu ruangan, ketiga pemasaran produk yang hanya mengandalkan sosial media, 4. Lokasi yang tidak strategis. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, mudah dipasarkan di kalangan milenial. Yang kedua, produk banyak digemari oleh konsumen. Ketiga, konsumen tak terbatas secara umur. Selanjutnya ada threat. Yang pertama, banyak pesaing dengan produk sejenis. Kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Ketiga, adanya persaingan harga dengan pesaing. Selanjutnya, bauran pemasaran. Bauran pemasaran ada 5P. Yang pertama, produk, kedua, price, ketiga, place, keempat, promotion, dan yang kelima, people. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu produk. Akang Dimsum merupakan UKM yang menjual makanan tradisional yang berasal dari Cina dan diadaptasi dengan selera Nusantara. Hadir dengan beberapa varian rasa dan ukuran kemasan. Akang Dimsum menjadi salah satu kedai dimsum yang digemari oleh banyak kalangan. Akang Dimsum bisa didapatkan dalam kondisi matang ataupun frozen dengan harga yang ekonomis namun tetap higienis dan praktis untuk didapatkan. Selanjutnya, price. Jadi untuk harga semua varian rasa Akang Dimsum dijual dengan harga sebesar 15.000 per porsi. Selanjutnya, place. Jadi saat ini tempat yang digunakan sebagai produksi dan penjualan adalah rumah sendiri. Dan kita membuka pemesanan melalui media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, dan GoFood. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada promotion. Promosi yang digunakan yaitu media sosial memberikan stimulus, diskon, dan promo. Dan di sini kelompok kami menggunakan aplikasi Instagram, GoFood, dan endorse di sini. Dan di sini ada pertama pemilik usaha, kedua anggota kelompok sebagai pemasar, dan ketiga selebriti atau endorsement. Dan di sini proses atau dine in atau take away. Yang pertama, konsumen memilih atau memesan dan membayar produk di kasir. Kedua, konsumen menunggu pesanan sampai selesai atau sampai dibuat. Ketiga, untuk dine in, pesanan akan diantar sampai meja konsumen. Untuk take away, nama konsumen akan dipanggil untuk mengambil pesanan yang sudah selesai.
Di sini ada proses pemesanan online. Pertama, konsumen membuka aplikasi online untuk memesan produk, baik menggunakan Instagram maupun GoFood. Kedua, memilih dan melakukan atau pembayaran. Ketiga, konsumen menunggu pesanan datang diantar oleh driver GoFood, dan bila pesanan dari Instagram, pesanan akan diantar oleh GoSend atau karyawan. Di sini ada tujuan pemasaran mengenai pasar dimsum di daerah Kota Cimahi dengan minimal penjualan 50 pieces dalam sehari dan terus meningkat setiap harinya. Ada strategi entry menjadi calon kedai dimsum di Cimahi, dan dimsum kami semakin dikenal dan melekat di ingatan masyarakat Kota Cimahi. Ada action planning: what, who, when, where, why, how. Yang pertama ada what, melakukan pemasaran setiap hari dengan cara offline atau word of mouth dan online atau di media sosial. Who, pemilik bertanggung jawab pada proses produksi, pemasar bertanggung jawab pada proses pemasaran produk. When, produk mentah diproduksi setiap 3 hari sekali atau frozen, pemasaran dilakukan setiap hari. Where, proses pemasaran dilakukan di lingkungan ramah dan media sosial. Why, peluang bisnis cukup besar sehingga bisnis mudah berkembang karena produk mudah dipasarkan dan cukup mudah karena digemari semua kalangan usia. How, dengan memposting produk setiap hari di story Instagram maupun by WhatsApp, dan memposting di feed Instagram 1 minggu sekali dan menggunakan jasa celebrity endorsement. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah anggaran pemasaran. Biaya pemasaran dengan menggunakan sosial media WhatsApp, Instagram, dan GoFood dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp0, sehingga laba yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan ini kita lakukan setiap minggu, di mana melakukan rekap penjualan setiap minggu di hari Minggu, sehingga berfungsi dapat mengontrol jumlah penjualan yang didapatkan oleh UMKM tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang grafik penjualan akang dimsum selama periode observasi UMKM. Dan grafik penjualan ini diambil dari tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari 2022. Dapat kita lihat bahwa penjualan dari 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 cenderung stabil, bahkan ada beberapa hari di mana mengalami penurunan penjualan. Dan di tanggal 28 September ketika kita telah menggunakan jasa celebrity endorsement, penjualan mulai meningkat dan puncaknya pada awal tahun baru 2022 dengan total penjualan hampir 80 piece, dan kemudian kembali turun. Total penjualannya di tanggal 3 Januari 2022 dan kembali naik sampai dengan akhir observasi, yaitu pada tanggal 13 Januari 2022. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Di sini adalah laporan laba rugi pada minggu pertama UMKM Akang Dimsum dari periode tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan 19 Desember 2021. Karena minggu pertama ini merupakan minggu awal kita melakukan observasi kepada Akang Dimsum, maka belum ada penjualan pada UMKM tersebut selama ketika kita awal mendampingi. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi Akang Dimsum periode tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021, di mana sudah mulai ada pendapatan penjualan dari mulai 164 piece dengan total penjualan 615.000 dengan harga pokok penjualan yaitu 410.000 dan laba kotornya adalah Rp205.000. Kemudian ada beban operasional seperti biaya tempat, kemudian biaya listrik, di mana total beban biaya operasional adalah 55.000 dan total laba bersih adalah 150.000 di minggu yang pertama. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Dinar Dwi Putra dengan NIM belakang 058. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Ya, di sini saya akan membahas laporan keuangan dari laporan laba rugi minggu ketiga dari Akang Dimsum ya, dari tanggal 27 Desember hingga 2 Januari 2022.
Nah, di sini kita mendapatkan pendapatan penjualan dimsum yaitu 252 pieces dikali harga satuan Rp3.750, menjadi pendapatannya kita Rp945.000. Nah, di sini ada harga penjualannya dikalikan dengan harga yang dimsum yang terjual menjadi Rp630.000. Nah, pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, maka kita dapat total laba kotor yaitu sebesar Rp315.000. Nah, di sini ada beban operasional juga, ada biaya tempat dimsumnya dan biaya listrik, dengan total beban operasional yaitu Rp72.250. Kemudian total laba kotor dikurangi total beban operasional sehingga mendapatkan hasil total laba bersih yaitu Rp242.750. Ya, lanjut ke minggu keempat ya dari laporan laba rugi dari tanggal 3 Januari hingga 9 Januari 2022. Nah, di sini pendapatan dari penjualan dimsum yaitu 198 pieces dimsum dikalikan harga satuannya menjadi Rp342.500. Nah, di sini dikurangi harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp495.000, dan didapat total laba kotor yaitu Rp247.500. Nah, ada beban operasional juga yang tadi sama, biaya tetap dimsum, biaya tempat dimsum dan biaya listriknya berjumlah total beban operasionalnya Rp61.750. Kemudian total laba kotor dikurangi beban operasional sehingga mendapatkan total laba bersih yaitu Rp185.750 di minggu keempat. Nah, lanjut ke minggu terakhir yaitu minggu kelima, yaitu dari tanggal 10 Januari hingga 15 Januari 2022. Nah, pendapatan dari penjualan dimsum yaitu 228 pieces dikali harga satuan menjadi pendapatannya Rp855.000. Nah, ada harga pokok dikurangi harga pokok penjualan dengan total Rp570.000, mendapatkan total laba kotor yaitu Rp285.000. Nah, dikurangi total beban operasional yang sama tadi, biaya tempat dimsum dan biaya listrik yaitu Rp67.750 hingga mendapatkan total laba bersih yaitu sebesar Rp217.250. Ya, di sini ada laporan arus kasnya dari Akang Dimsum ya dari 13 Desember hingga 14 Januari 2022. Nah, di sini ada aktivitas operasionalnya dari penjualan dengan total Rp3.157.500, dikurangi harga pokok penjualan yaitu Rp2.105.000 dan biaya tempat dimsum dengan bahan plastik Rp156.750 dan dikurangi lagi biaya listrik Rp125.000. Nah, kita setelah mengurangi penjualan dengan harga HPP, biaya tempat dimsum dan biaya listrik, maka didapatkan jumlah arus kas dari aktivitas operasionalnya Rp795.750. Nah, aktivitas pendanaannya kita belum ada dari penambahan modal maupun kas untuk aktivitas pendanaannya, maka posisi kas pada 14 Januari 2022 yaitu Rp795.750. Nah, dari analisis laporan arus kas ini dan laporan laba ruginya, usaha yang kelompok kami jalankan mendapatkan laba sebesar Rp795.750. Maka dapat diartikan bisnis Akang Dimsum menguntungkan dan layak, seperti itu. Nah, di sini ada lampirannya ya. Ini postingan Akang Dimsum bahwa reopening online ya Akang Dimsum yang sebelumnya itu udah tidak aktif beberapa lama, kita aktifkan kembali dan mulai memposting Instagram dan story Instagram juga, dan kita juga menggunakan WhatsApp dan juga GoFood ya. Nah, di sini ada profil Instagram kita ya, bisa dicek, bisa dibuka. Di situ ada semua testimoni, ada produk-produknya, varian rasanya, dan kontak untuk pemesanan bisa juga ada di situ. Nah, di sini ada testimoni dari penjualan dimsum kami ya. Di situ ada bermacam-macam yang membelinya, dan untuk melihat lebih lanjut atau melihat testimoni lainnya bisa cek Instagram yang tadi @akangdimsum ya. Di sana ada banyak testimoni dari produk kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.